Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, ada banyak kasus di tengah-tengah remaja, di juga tengah-tengah pemuda, mereka sudah lama berhubungan, saling mencintai, kemudian cinta itu mereka jaga, dan ketika mereka ingin kepelaminan, ternyata mereka terhambat dengan restu orang tua. Nah, orang tua dari kedua belah pihak tidak merestui mereka. Ada banyak sebab orang tua itu tidak merestui hubungan anak-anak mereka untuk maju ke jenjang pernikahan. Di antara sebab-sebab yang paling lazim kita dengar dan terjadi di kalangan remaja atau di kalangan anak muda, pasangan anak muda itu karena laki-laki dan perempuan yang saling mencintai ini ternyata beda agama. Ya, ternyata beda agama sehingga orang tua mereka tidak merestui. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang, ya, atau bagaimana pandangan Islam terkait dengan hubungan beda agama? Apakah itu bisa maju ke jenjang pernikahan atau tidak diperbolehkan untuk maju ke jenjang pernikahan? Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, tentang beda agama, yang terkait dengan beda agama. Yang pertama, jika wanitanya seorang muslim atau muslimah, maka secara mutlak wanita muslimah itu hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim. Jadi wanita yang beragama Islam atau seorang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Nah, itu mutlak dan tidak ada pengecualian sama sekali. Maka seorang akhwat jika suka kepada laki-laki, atau jika ada laki-laki yang suka kepada seorang akhwat atau kepada ukhti, maka yang pertama tanya dulu agamanya. Kalau dia non-muslim, ya ditanya, apakah dia kalau ingin menikahi Anda itu mau pindah agama atau tidak? Mau masuk Islam atau tidak? Kalau tidak mau masuk Islam, ya maka itu langsung ditolak saja. Hubungan itu tidak usah dilanjutkan. Pembicaraan itu tidak usah kemudian menjadi pembicaraan yang serius, karena itu tidak ada gunanya. Yang kedua, jika dia seorang laki-laki muslim, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar laki-laki muslim itu menikahi wanita yang soleha, wanita yang agamanya baik. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 perkara, tapi pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Kemudian ada juga hadis bahwa sebaik-baik perhiasan di dunia itu adalah wanita yang soleha atau istri yang soleha. Tetapi khusus untuk laki-laki yang muslim itu boleh menikah dengan wanita yang non-muslim, dengan catatan wanita non-muslim itu berasal dari ahlul kitab, bukan berasal dari orang-orang musyrik. Nah, kalau wanitanya musyrik, laki-lakinya muslim, itu tidak boleh dinikahi, karena Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 221 itu melarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga dia beriman. Artinya wanita musyrik itu kalau dia mau dinikahi oleh laki-laki muslim harus masuk Islam dulu. Nah, tetapi kalau laki-laki muslim itu mencintai seorang wanita dari kalangan ahlul kitab, maka boleh dia menikahi dengan wanita ahlul kitab, dengan catatan wanita ahlul kitab itu adalah wanita yang merdeka, bukan berasal dari kalangan budak. Itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i itu membolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Itulah ahlul kitab. Di luar dari itu, yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, maka dia termasuk kategori orang-orang musyrik, apapun agamanya. Dan juga yang masuk kelompok musyrikin itu adalah orang-orang yang tidak beragama, yang ateis,
atau komunis. Jadi kalau ada perempuan keturunan komunis ya, atau berasal dari partai pengusung komunis, dan dia meyakini komunisme sebagai ideologinya, sebagai keyakinannya, maka wanita ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, karena komunisme itu dimasukkan dalam kelompok orang-orang musyrik menurut pandangan ulama. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau ingin menikah dari awal itu diperhatikan agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika pilihan itu hanya ada dua, ya, yaitu pertama wanita musyrik dan yang kedua adalah budak-budak yang hitam legam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik seorang laki-laki itu menikah dengan budak yang hitam kulitnya dibanding menikah dengan wanita yang musyrik. Kenapa? Karena musyrik itu secara maknawi dia najis. Innamal musyrikuna najisun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis secara maknawi, maka dia tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu, sahabat muslim yang berbahagia, agar keluarga yang ingin dibangun, kemudian mendapat restu dari orang tua, agar hati tidak sedih karena hubungan itu telah lama dibangun dan tidak bisa maju ke jenjang pernikahan, maka pilihlah orang-orang yang boleh dinikahi menurut agama. Seorang wanita muslimah hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim, dan laki-laki muslim boleh menikah dengan non-muslim, dengan catatan non-muslim itu adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang menjaga kehormatannya dan bukan berasal dari kalangan budak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.